Jelang laga kontra Indonesia, Akui terkejut saat melihat Indonesia menahan dua negara langganan Piala Dunia. Pelatih Bahrain sampai lakukan hal gila ini demi meredam kekuatan skuad Garuda. Tak ingin seperti yang dialami oleh Jepang, supporter Indonesia mewanti-wanti cara kotor supporter Bahrain untuk mengalahkan skuad Garuda. Mantan Duta Besar RI untuk Polandia, Peter Gonta, bikin riuh soal status warga negara Indonesia pada pemain naturalisasi. PSSI geram dan akhirnya buka suara. Serta beberapa berita timnas Indonesia siang hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Supporter Australia menganggap venue pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin sebagai kandang sapi. Rumput Stadion GBK mulai kritik usai menggelar laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia kontra Australia. Sebelum laga tersebut muncul kekhawatiran dari supporter Garuda bahwa rumput Stadion GBK tidak akan optimal untuk digunakan. Hal ini dikarenakan pada laga sebelumnya menghadapi Vietnam, Irak dan Filipina, kondisi rumput tidak terlalu bagus untuk digunakan. Sintayong, Asnawi Mangkualam hingga Erick Thohir pada saat itu secara terbuka mengkritik kondisi rumput yang dirasa kurang begitu baik. Pengelola Stadion GBK pun langsung mengebut perbaikan dan persiapan rumput agar prima ketika digunakan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Sayangnya kondisi rumput GBK tampak belum 100% siap karena lapangan yang seperti tidak rata dan terlihat cukup keras. Terkadang aliran bola pun terhambat hingga menyebabkan pemain kesulitan untuk melakukan operan mendatar yang mulus. Dalam beberapa kali kesempatan terlihat juga rumput yang terangkat ketika para pemain menendang bola. Buruknya kondisi rumput Stadion GBK turut menjadi perhatian dari supporter Australia di media sosial. Dia mengungkapkan secara belak-belakan bahwa PSSI harus bekerja keras menyiapkan stadion yang lebih baik karena GBK seperti kandang sapi. Netizen Indonesia pun setuju dengan pernyataan tersebut karena permasalahan rumput Stadion GBK tidak pernah selesai. Pandit senior, Coach Justin, memberikan pandangannya tentang prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong yang kini fokus melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia kembali memberikan kejutan dengan berhasil menang imbang pemilik ranking 24 dunia FIFA, yakni Australia dengan skor akhir 0-0. Timnas Indonesia asuhan Sintayong juga mempertahankan rekor tidak terkalahkan setelah pada laga sebelumnya bermain imbang juga menghadapi Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Atas hasil imbang tersebut kini membuat timnas Indonesia masih kokoh di urutan keempat dengan raihan 2 poin. Sementara Australia tepat di bawahnya dengan hasil 1 kali kalah dan 1 kali hasil imbang dengan raihan 1 poin. Coach Justin mengungkapkan bahwa warisan yang didapat Sintayong saat menangani timnas Indonesia. Coach Justin mengatakan bahwa Arab Saudi berada di peringkat ke-54 dan sebelum pertandingan dimulai tim Garuda berada di peringkat ke-134. Justin juga meyakini bahwa Sintayong bisa membawa timnas Indonesia masuk ranking 100 besar. Dia bahkan yakin bahwa Indonesia di tangan Sintayong bisa berada di 70 atau 80 besar. Menurut Coach Justin, itu bisa semua dicapai dengan catatan harus Erick Thohir tetap menjadi ketua umum PSSI. PSSI buka suara terkait rumor yang menyebutkan sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia memiliki 2 paspor. Isu itu sebelumnya dihembuskan mantan Duta Besar RI untuk Polandia, Peter Gonta. Dia menyebut para pemain naturalisasi nantinya akan membuang status warga negara Indonesia mereka. Apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena mereka mempunyai 2 paspor? Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka, tulis Peter di akun Instagramnya. Terkait hal itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan penjelasan. Dia tidak habis pikir masih ada pihak yang menghembuskan isu tidak jelas di saat timnas Indonesia mulai berkembang. Arya menegaskan satu hal yang pasti adalah para pemain naturalisasi tersebut memiliki darah Indonesia dan sudah menjalankan proses naturalisasi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pasti mereka pemain diaspora punya darah Indonesia, bahkan ada ayah dan ibunya orang Indonesia. Mereka kami urus dengan hukum Indonesia. Mereka mendapatkan warga negara Indonesia, kemudian kami bawa ke FIFA pindah federasi. Dan yang pasti ketika masuk ke Indonesia, dia pakai paspor Indonesia dan keluar pakai paspor Indonesia. Sudahlah, jangan pakai kontroversi, kata Arya Sinulinga.
Pelatih timnas Bahrain Dragan Talazi sudah mulai lempar cyber ke timnas Indonesia jelang pertemuan keduanya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru akan memulai pertandingan melawan Bahrain dalam lanjutan laga ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober mendatang. Dalam dua pertandingan awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda mendapatkan banyak pujian setelah tidak terkalahkan dalam periode tersebut. Sejauh ini timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin hasil dari skor imbang melawan tim-tim unggulan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan juga Australia. Sementara itu Bahrain juga membuat gebrakan setelah di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 mengandaskan Australia yang berstatus sebagai tuan rumah. Lalu dalam euforia keberhasilan tersebut, supporter Bahrain sebetulnya berharap jika negaranya kembali membuat kejutan ketika bersua Jepang. Namun apa hendak dikata, Bahrain justru dihancurkan oleh Jepang bahkan dengan skor telak 5 gol tanpa balas di rumahnya sendiri. Kegagalan Bahrain mengulangi cerita manis saat melawan Jepang membuat supporter mereka merasa geram hingga melontarkan kekecewaan di media sosial. Menanggapi fenomena tersebut, pelatih Dragan Talazi meminta maaf kepada supporter Bahrain yang kecewa atas kekalahan memalukan dari Jepang. Pelatih kawakan asal Eropa tersebut mengakui jika seluruh kontestan yang berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia semuanya sangat hebat. Kendati demikian, di tengah permintaan maafnya kepada masyarakat Bahrain atas hasil negatif timnya, Dragan Talazi juga tiba-tiba saja menyindir kiprah timnas Indonesia. Dragan menyoroti duel menarik antara timnas Indonesia melawan Australia yang berkesudahan imbang tanpa gol di waktu yang berdekatan. Dia pun mencoba membandingkan hasil yang didapatkan timnas Indonesia saat melawan Australia dengan Bahrain yang menang atas skor. Dragan Talazi mengatakan jika Bahrain masih lebih baik daripada timnas Indonesia lantaran telah mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan awal. Lihat Indonesia, hasil pertandingan mereka 0-0, tapi kami mendapat 3 poin dari pertandingan melawan Australia dan Jepang, kata Dragan Talazi dikutip dari Nikan Sport. Pasukan Sintayong saat ini berada di urutan keempat klasemen grup C, sedangkan Bahrain tepat di atasnya dengan selisih 1 poin. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan dijamu oleh Bahrain pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 10 Oktober mendatang di Bahrain National Stadium, Manama. Melihat kekuatan skuad Garuda yang kian mengerikan, pelatih Bahrain langsung menginstruksikan jajaran kepelatihannya untuk segera menganalisa peta kekuatan, kelemahan dan kelebihan skuad Garuda jelang laga penting bulan Oktober nanti. Bagi pelatih Bahrain, pertandingan menghadapi Indonesia harus disiapkan secara matang, karena bukan tidak mungkin skuad asuhannya akan kerepotan seperti halnya Arab Saudi hingga Australia. Kami harus segera menganalisa kekuatan mereka. Dari 2 pertandingan itu, saya rasa ini cukup untuk mengetahui bagaimana mereka bermain hingga bisa menahan 2 negara langganan Piala Dunia itu. Mereka sangat merepotkan dan kami wajib mewaspadai itu, kata Dragan Talazi. Sementara itu, selain tantangan teknis di lapangan jelang laga kontra Bahrain, netizen Indonesia mulai mengingatkan agar para pemain skuad Garuda waspada terhadap aksi-aksi supporter Bahrain, terutama setelah insiden yang terjadi pada laga Bahrain kontra Jepang. Dalam pertandingan yang berlangsung pada 10 September lalu, beberapa supporter Bahrain kedapatan menggunakan laser hijau. Laser terlihat diarahkan ke wajah-wajah pemain Jepang. Insiden ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama penggemar sepak bola yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kecurangan. Penggunaan laser dalam pertandingan sepak bola telah menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak tim. Insiden di pertandingan Bahrain kontra Jepang menambah panjang daftar kasus ini. Banyak yang menilai bahwa tindakan supporter Bahrain tersebut telah mencoreng fair play yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pertandingan. Imbas dari kejadian tersebut, netizen Indonesia mulai menyuarakan kekhawatirannya jelang pertandingan melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober mendatang. Melalui berbagai platform media sosial, banyak yang mewanti-wanti anak asuh Sintayong untuk lebih waspada terhadap potensi gangguan serupa, terutama karena pertandingan Indonesia kontra Bahrain juga merupakan laga krusial. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia siang hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.